Oke, shalom semuanya. Shalom DDC Family. Semuanya bersuka cita hari ini, amin. Haleluya. Sungguh ya Bapak Ibu, sukacita kita tidak tergantung oleh keadaan, situasi, orang lain, apapun itu tidak tergantung sama sekali. Karena sukacita yang sesungguhnya lahir dari mana? Dari Yesus yang hidup di dalam setiap hati kita. Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk menikmati Dia lebih dan lebih lagi, menikmati kemenangan yang sudah Dia berikan kepada setiap kita tanpa kita berusaha sedikit pun. Yang mau saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Boleh kasih tos dulu Bapak Ibu ke kanan kirinya. Bilang semangat ya memuji Tuhan. Semangat memuji Tuhan. Semangat ya memuji Tuhan. Siap mendeklarasikan kemenangan daripadanya Bapak Ibu. Wah, gak ada suara yang gak ada yang siap nih. Sekali lagi, siap mendeklarasikan kemenangan daripada diri sih? Ya siap, mari kita berikan tepuk tangan bagi Dia yang layak menerimanya. Lebih semangat lagi bisa dong, Mas? Mari bangkit nyatakan, bangkit dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Sekali lagi katakan bangkit. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku. Semua diri sih, bisa. Imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Amin. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku dari awal katakan Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. dengan apa? Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Katakan kedahsyatannya, Kedahsyatannya di hidupku. imanku Berkata,
kita mau sama-sama deklarasikan kemenangan itu ya Bapak Ibu. Come on, say. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang Di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi nyatakan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang Di dalam peperangan Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Imanku berkata, Tuhanku hebat. yes Tuhan, Yesusku Berkata ku kuat ku kuat melangkah bersama Dia. Are you ready? Here we go. Ku memuji, aku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, semua haleluya. ku mengangkat tinggi pancinya. Panji kemenangan, ku menang, ku menang. Sama-sama katakan, ku menang. Amin, amin Tuhan. Kami sambut kemenangan itu daripadamu saja. Haleluya, thank you Jesus. Silahkan duduk Bapak Ibu. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kemenangan yang Dia sudah berikan dengan kematiannya di kayu salib. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kasih-Nya yang begitu besar bagi setiap kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kemerdekaan yang Dia sudah berikan bagi kita semua. Mari nikmati Dia Allah yang saat ini Bapak Ibu. Detik ini, jam ini, hari ini. Sebab Dia bukan Allah yang kemarin, Dia bukan Allah masa depan, Dia adalah Allah masa ini. Mari nikmati kasih-Nya yang cukup bagi kita semua. Kasih-Nya yang tiada duanya, tiada batasnya. Tak ada tandingannya. Kasih-Nya yang memenuhi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Sebab kasih-Mu nyata bagi setiap kami. Cinta-Mu cukup bagi setiap kami Yesus. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan jalan
kesetiaan-Mu dalam hidupku. Ya benar Tuhan. Kami tak pernah bisa menghitung kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau hanya mencintai kami satu-satunya Tuhan. Kami butuh Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Dan biarlah lewat pujian ini, kami mau nyatakan lebih lagi dari hati kami, bahwa kami mencintai Tuhan. Engkaulah kekasih hati kami, Engkaulah kekasih jiwa kami Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan. Kau kekasih jiwaku. Ku perlu Kau, Yesus Tuhan. Kaulah nafas hidupku. Sekali lagi, dari hatimu yang paling dalam, kita katakan, ku cinta Kau. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan. Kau kekasih hati kami Tuhan. Kau kekasih jiwaku. Dan kami perlu Kau Tuhan. Perlu Kau, Yesus Tuhan. Kaulah nafas hidup. Panggil dia, Yesus, 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 Yesus. Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan. Kau kekasih jiwaku. Ku perlu Kau, Yesus Tuhan. Kaulah nafas. Sekali lagi, katakan, ku cinta Kau, Yesus Tuhan. Lebih dan lebih lagi Tuhan, kami mau mencintai-Mu. kekasih jiwaku. Perlu Kau, Yesus Tuhan. Kaulah nafas hidupku. Yesus, Yesus. Engkau yang ku rindu. Yesus, Yesus. Kaulah segala. Yesus, Yesus, Yesus. Kau yang ku rindu. Kau Yesus, Yesus. Kaulah segala. Sambil musik memuji Tuhan, mari kita sembah Dia. Kau segalanya Tuhan, satu-satunya dalam hati kami. Kau Yesus,
bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih menjadi satu-satunya pribadi di dunia ini yang Kau kasihi, yang Kau cintai Tuhan. Oh Yesus, Engkaulah segalanya, satu-satunya kasih Tuhan, ungkapan syukur kami, ungkapan terima kasih kami pagi hari ini untuk pribadi yang mengasihi dan mencintai kami. Kau yang kami rindukan, Kau yang kami cintai Tuhan, Kaulah satu-satunya. Bersama-sama dari hatimu. Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus. Sambil bangkit berdiri, mari kita nyatakan lebih lagi. Sing Jesus, 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 You're the one I love. Jesus, Jesus, You're everything. Jesus, You're everything to me. Say to the Lord, You're everything to me. You're everything to me. One more time. You're everything to me. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus. Dialah segala-galanya dan satu-satunya. Amin. Nggak kedengeran. Amin. Amin. Berikan sorak-sorai lagi buat Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Come on. Semangat ya buat Tuhan. Saya udah semua tepuk tangan di atas kepala. 1, 2, 3, go. With one voice, come on together sing. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Dia apa? Kau megah bagiku. Haleluya. Mari kita bawa semua yang buat Tuhan. Segenap jiwa Dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku. Katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia.
Sekali lagi, katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Semuanya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memintas namanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Saya mau dengar sorak-sorak ini dong, katakan. Yeay. Yuk kita tepuk tangan semua. Kita lompat sama-sama. Katakan sama-sama. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Yes, Dia sumber kekuatan kita, amin. Kau sumber kemenangan, Bon. layak berkuasa, memintas selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sama-sama. Katakan. Raja mulia. Sorak-soraknya sekali lagi. Dia Raja yang mulia ada di dalam hati Bapak Ibu. Haleluya. Ada 2 pengumuman untuk hari ini. Besok adalah hari Senin, lusa adalah hari Selasa. Tetapi yang paling penting hari Senin ada persekutuan jam 7 malam. Di rumah Tuhan Yesus yang ditinggali sama Bapak Abed. Ya, jangan lupa hadir. Besok 7 malam. Dan yang kedua hari Jumat buat yang adal. Yang yut edal. Apa bali yut yut yang edal. Pokoknya eta welanya hari Jumat jam 7 malam di atas. Terima kasih, silakan duduk. Pecak ya saudara ya. Oke. Hidup ini jangan tegang saudara. Kalau saudara tegang stres. Kan Tuhan udah kasih kuncinya. Hati yang gembira adalah obat. Kantong boleh kosong tapi senyum tetap jalan. Enak kan hidup tuh seperti itu. Saudara coba saudara ingat ya dalam diri masing-masing nih. Masing-masing saudara ingat satu kata apa yang saudara paling tidak sukai. Pokoknya kalau dengar katanya aku gak suka nih ada kata ini. Saudara ya. Oke. Mana Mik udah? Naomi mana Naomi? Jangan ngumpet Naomi. Mana Naomi? Oke, ya nanti shoot dari belakang ya yang saya tanya ya. Oke, saya mau tahu reaksi saudara masing-masing. Saudara gak usah takut ya. Pokoknya satu kata apa yang saudara itu paling gak suka dengar. Saya kasih contoh, misalnya saya gak suka dengar kata sakit. Oke, pokoknya kalau dengar kata ini, wah saya tuh bereaksi dan sebagainya. Oke, kita mulai dulu dari anak Pak Ramli. Siapa nama dia? Nah, apa? Ewik. Wik, langsung ya. Langsung jawab aja. Kata apa yang gak suka? Satu kata. Wik, silakan Wik. Wik.
Ah? Mic-nya dipegang dulu. Kau macam Enggak mana kepikiran kau? Om. Apa? Enggak kepikiran. Enggak kepikiran. Aduh. Satu kata apa yang kamu enggak suka? Tadi kan Om udah kasih contoh, misalnya sakit. Aku enggak suka dengar kata sakit. Kata apa yang kamu paling enggak suka? Kata kotor kali ya Om. Apa? Kata kotor. Kata kotor. Oke, kotor. Ya udah, oke. Terlalu banyak mikir lu. Hidup itu jangan terlalu banyak mikir. Minggu kemarin aja dia khotbah buang otakmu. Gitu ya, kacau ya, buang otakmu. Yang punya otak bilang enak aja loh. Oke, kita masuk yang berikutnya. Apa? Oh Neil, sini. Oh ini, kita tanya anak-anak muda ini dulu. Kata apa yang kamu paling gak suka? Satu kata, jangan banyak. Jangan mikir, yang lain tuh ya udah langsung tak muncul. Bodoh. Bodoh. Wah, gua nggak suka dengar kata bodoh. Jadi kalau ada pendeta ngomong bodoh loh, nggak suka. Berarti kamu nggak suka sama Timothy Ronald. Nggak suka kan? Dia bilang orang nge-gym tuh tolol. Orang tidur siang tuh dia bilang tolol. Dia masih muda bro. Nanti dia udah usia 60 dia perlu tidur siang. Tapi nggak apa-apa. Dia bebas mulut-mulut dia ngomong kok. Oke, bodoh kamu nggak suka ya. Oke, berikutnya. Berikutnya Glenn. Nah ini anak ajaib ini. Ya, kalau nggak tanya dia nggak ngomong. Jadi gue tanya, Glenn sana Glenn loh. Oh, Ya Glenn Malau. Glenn, kata apa yang kamu nggak suka? Males. Apa? Males. Males. Aku nggak suka dengar kata males. Oke, ini anak-anak muda soalnya kita meningkat ke yang sudah berkeluarga ya. Oke, sis Hati. Tuh Hati. Kata apa yang kamu nggak suka? Ini. Nah. Kata apa yang kamu nggak suka? Satu kata. Malas. Males. Oke, kita beralih ke Giokli. Yang kacamata itu baju hijau. Nah. Kata apa yang kamu nggak suka, bro? Kerja. Apa? Kerja. Kerja. Wah. Saudara jangan ketawa, biarin masing-masing. Dia nggak suka dengan kata kerja. Ini kan lawan kan sama kata malas tadi. Ya nggak apa-apa, kita bebaskan aja. Oke, Bro Stefanus Rosdi Asianto. Kata apa yang kamu nggak suka? Lembur. Apa? Lembur. Dari wajahmu sudah kelihatan. Oke, Abeng. Tuh adik lo tanya adik. Apa? sakit. Sakit. Nggak suka kata sakit. Sampingnya Lina. Kata apa Lin? Lo nggak suka Lin? Susah. Oke, terima kasih semua buat jawabannya saudara. Oke, kata-kata yang kita tidak sukai itu saya sebut dengan trauma. Kenapa kita tidak suka dengan kata itu? Karena kita pernah mengalami susah. Orang yang pernah mengalami susah dari masa kecilnya, maka dia akan berusaha dalam dirinya, aku gak mau susah lagi. Maka dia akan jadi pekerja kerasnya kan gak salah, tapi dia akan jadi ngoyo. Dia kerja gak kenal jam, dia kerja gak kenal istirahat, dia kerja gak kenal ke toilet. Siapa kemarin yang kena kantong kemihnya? Kenapa? Dia udah kerja gak kenal toilet. Kenapa? Ini tugasku, tanggung jawabku. Tapi saudara tahu gak backgroundnya apa? Saudara tahu gak masa lalunya kenapa dia seperti itu? Jelas hidup kita ini tidak terlepas dari masa lalu. Ingat ya, yang tadi bilang apa? Malas. Kamu bilang malas tadi kan ya? Bodoh. Ya. Ketika dengar kata bodoh, wah marah di sininya. Wah kesel. Aku dibodoh-bodohin dari SD, aku dibodoh-bodohin. Di SMP aku dibodoh-bodohin. Di SMA aku dibodoh-bodohin gitu. Waktu kuliah juga sama. Jadi ada kemarahan. Kenapa? Ada luka. Jelas ya. Jadi kata-kata yang saudara nggak suka itu ada dasarnya. Kata malas, kata sakit. Ada orang nggak suka, anak muda nggak suka dengan kata apa? Putus. Bagi dia kata putus itu menyakitkan. Sulit untuk nyambungnya lagi atau mau nerusin yang baru sulit. Makanya tidak heran. Saya pernah ketemu biarawati di Lampung waktu itu, saudara. Rumah saudara saya itu sampingnya itu biarawati. Lalu saya lagi jalan-jalan sore, saya ketemu dengan seorang biarawati. Saya tanya dia, kenapa kamu bisa masuk di sini?
Dia jawabnya singkat jelas. Karena aku terluka dengan mantan pacarku. Jadi nggak semuanya murni. Nggak. Karena terluka sama mantan pacarnya, dia pernah dilukai, janji udah mau dinikahin, tahu-taunya nikah sama wanita lain. Karena dia terluka, ya dia tutupi dengan hal rohani, aku jadi biarawati aja. Satu keponakan saya juga sama. Hampir mau. Tapi saya bilang gini, kalau itu dasarnya kamu karena terluka dengan pria, nanti kamu babak belur. Karena bukan itu. Jelas? Ya, ini contoh aja. Ada orang yang, itu anak muda ya, kata putus, atau saudara ketika dia ada lawan jenis mau deketin dia ngeblok. Pas. Kenapa dia ngeblok? Karena dia punya pengalaman dulu dengan hidup mama papanya. Potret keluarga papa mamanya yang tidak menjadi contoh buat dia. Akhirnya dia ngeblok ketika ada orang yang mau dekat dengan dia. Bisa nangkap? Itu masa lalu. Ya, dan kita ini senang dengan masa lalu kita. Coba saudara lihat, kalau orang cerita masa lalu, wah dulu saya begini, dulu saya begini, dulu saya begini. Bangga banget saudara. Pertanyaannya, saat ini aku tidak seperti apapun. Tapi bangga dengan masa lalu. Bangga dengan pengalamannya. Hari ini saya kasih judul khotbah saya, masa lalu tidak ada. Ingat, kalau saudara hidup dari masa lalu terus percayalah. Hari ini saudara tidak bisa nikmati Yesus yang hidup itu. Karena Yesus kita bukan Yesus masa lalu. Ingat ya. Dan Yesus kita bukan Yesus masa depan. Orang yang hidup dari masa lalu, hidupnya trauma terus. Takut terus bawaannya. Orang hidup dari masa depan, khawatir terus. Wah, ekonomi kita lagi morat-marit. Cari kerjaan susah, uang susah. Starbucks baru PHK lagi 900 karyawannya. Dan menutup lebih daripada 100 gerainya. Starbucks. Ketika kita di situ rasanya gengsi kita naik kan. Pride kita naik. Wah, saya minum kopi 70.000. Tapi di mana? Starbucks. Kopinya pada sama. Tapi apa? Pride. Misalnya gengsi. Anak-anak muda banyak hidupnya dengan gengsi. Karena ada apa hubungan dengan infrastruktur. Minggu depan saya akan khotbah tentang infrastruktur. Ini penting. Ya, banyak anak-anak muda kita infrastrukturnya kacau. Fondasi hidupnya kacau. Makanya banyak yang sakit. Nanti ya, mereka mati bukan karena hal apapun. Tapi karena penyakit. Karena pola hidup yang ngaco hari ini. Mereka lupa 20 tahun ke depan. Tapi ini ada hubungan dari orang tua. Tapi nanti itu minggu depan. Tapi hari ini saya balik. Masa lalu itu tidak ada. Tapi kita seringkali nggak sadar, di bawah alam sadar kita terseret dengan masa lalu. Karena alam bawah sadar kita lebih dari 80% mendrive hidup kita. Perhatikan, lebih dari 80%. Loh kok saya bisa gini ya? Kok saya bisa gini? Kenapa? Udah terekam. Jelas? Ya itu anak-anak muda. Keluarga, kata yang paling menakutkan kata cerai. Wah, udah deh daripada kita cerai demi anak-anak. Wah, saudara, kalau saudara demi anak-anak, saudara perlu dikasih sang firman dalam hidupmu, saudara. Pernikahan bukan karena anak-anak. Bukan. Pernikahan hubungan suami istri, hubungan saya dengan istri adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi kalau saudara mau koreksi hubunganmu dengan Tuhan gampang, hubunganmu dengan istri gimana? Gampang. Tahu? Jadi ngeceknya gampang. Hubungan dengan suamimu gimana? Baru kau ngomong, oh ini gambaran hubunganku dengan Tuhan. Jelas ya? Tapi hubungan dengan suamimu babak belur, hubungan dengan istrimu babak belur, ngomong aja tunggu waktu, ngomong aja tunggu moodnya baik, Anda dalam bahaya. Kami ngomong bebas. Kami lagi jalan aja ya, keliling Blok C ini tanpa sandal, saudara. Udah terbiasa ya, udah kebal bawahnya, saudara. Kami kadang-kadang bisa kayak ribut gitu loh. Tapi enak jalan terus. Tapi kok lepas ya, bebas ya. Kenapa? Karena kita berbicara apa adanya. Jelas ya. Jadi banyak kata yang tidak kita mau dengar. Tadi pagi ada yang bilang gitu, kata jelek. Seorang anak muda, aku gak mau dengar kata jelek. Kenapa? Karena dia merasa dirinya jelek. Ingat? Bodoh, karena merasa dirinya bodoh. Padahal Tuhan pilih orang yang bodoh dianggap dunia.
mempermalukan hikmat dunia. Bodoh tuh bukan ini. Bodoh tuh sikap hati sama Tuhan. Tuhan, aku gak bisa apa-apa Tuhan. Itu bodoh di hadapan Tuhan. Tapi kalau saudara dengar kata bodoh, gak apa. Ya, saya bilang anak-anak saya bodoh. Tapi sikap hati, ininya gak bodoh bro. Mereka bisa nge-review begitu bagus. Wow, review sepeda YouTube, wih keren saudara. Ya, dia bisa ngedit gini, dia bisa punya akal bikin ini, wah bagi saya, wow, pengurapan Tuhan yang ngajar mereka. Tapi di sininya bodoh. Merasa apa? Tuhan, aku cuma butuh Engkau. Tuhan ajarkan aku. Oke, masa lalu itu tidak ada. Saudara yang sudah usia di atas 50 tahun, di atas 60 tahun, saudara berkata gini, aduh dulu aku gak nikmati anak-anak, aku sibuk dengan, waduh, itu bohong. Gak ada. Nikmati mereka saat ini, bukan nikmati mereka, nikmati Yesusnya. Jelas? Jadi jangan hidup di masa lalu terus. Jangan. Iblis itu saudara akan membawa kita di masa lalu. Orang yang pernah masa kecilnya dilecehkan secara seksual, nanti hubungan suami istrinya punya masalah hubungan seksnya. Ditarik kan? Padahal kan gak ada hubungannya harusnya. Cuman apa? Dulu kan aku terluka, dulu aku kan dilecehkan secara seksual. Saudara, orang yang jadi LGBT saudara, itu bukan genetika. Gak ada, saudara. Tapi apa? Dia merasa hidupnya gak berharga, dia merasa dia tidak diterima saudara. Supaya diterima, jadilah LGBT. Lesbi, gay, dan sebagainya. Ya, saudara. Kenapa? Karena merasa komunitasnya terima dia apa adanya. Tapi itu ngayal. Betul? Makanya beberapa negara saudara mereka kuat sekali kan. Mereka berkata Tuhan juga tetap mengasihi kami. Ya silakan. Silakan kau punya opini seperti itu, silakan. Tapi HIV dari mana? Paling tingginya. Hubungan seks, yang kedua jarum suntik. Ya, makanya jarum suntik tidak boleh sembarangan. Saudara ke lab, saudara cek ya, pastikan jarumnya baru. Kenapa? Itu alat penularan yang paling cepat HIV. Ada hoax yang lagi berlaku saat ini kan ya. Tentang apa? Tentang tes gula darah ya. Saya nggak tahu kebenarannya. Tapi ingat, jangan sembarangan. Saya cek pun, baru mbak. Pak baru ya? Ya baru saya bilang. Kalau nggak baru, gue keluar. Gue bayar mahal-mahal kok. Bisa nggak? Jelas ya. Jadi masa lalu itu tidak ada. Orang yang miskin, dia takut kan dengar kata miskin. Dia nggak mau, susah hidupnya, menderita. Dia nggak mau, dia berusaha keluar. Tapi kalau itu usaha aku, engkau berhasil pun, pasti nanti ceritanya masa lalunya nangis. Pernah dengar gitu? Saya pernah dengar konglomerat dari Padang, yang dia sekolah cuma kelas 1 atau kelas 2 SD. Dia nggak bisa makan, mamanya pinjem beras ke tetangga atau toko. Saya lupa saudara, dan nggak dikasih. Pinjem beras pun nggak dikasih, mereka nggak bisa. Dalam benaknya dia ngomong sama mamanya gini, "Mah, mulai hari ini saya akan merantau." Dia merantau ke Pekanbaru, saudara. Dia bilang ini, 3 bulan kemudian mah, nanti saya akan bawa mama ke Pekanbaru. Dan itu terjadi. Dan sekarang dia menjadi salah satu konglomerat yang luar biasa di Padang. Dia bangun mall di Padang atas nama dia. Waktu dia, Helmi Yahya kalau saya lagi ke rumahnya. Wow, Ferrari-nya berderet. Lebih dari 3 Ferrari. Kita ada juga kan? Ferrari Mini. Ini berderet. Dia bilang, saya baru pulang dari Italia. Diundang oleh Ferrari. Karena apa? Saya punya Ferrari lebih dari 3. Wajar dong. Bukan hanya itu. Banyak mobil-mobil build up-nya saudara. Motor-motor yang mahal. Sepeda pun harganya di atas 250 juta. Karena saya tahu harga itu. Ya, harga sepeda trek berapa. Dogma berapa. Saya tahu karena kami main di situ. Sekalipun belum jual harga segitu gitu. Wah. Tapi waktu dia cerita masa lalunya, dia nangis. Artinya apa? Roh miskinnya tetap nempel. Nangkep? Sekarang aku kaya. Aku bisa beli apapun, aku beli. Padahal itu bukan kebutuhannya. Saya ngerti gak?
Jadi orang udah kaya pun kalau tetap hidup dari masa lalunya, tetap aja bohong. Dia gak dinikmati. Nikmati Yesus saat ini. Yang masih muda, nikmati Yesus saat ini di masa mudamu. Bukan nikmati masa mudamu foya-foya. Mau makan apapun bebas. Gak apa-apa kok saya masih muda. Ya, kamu pasti nanti tua. Ingat? Yang udah tua pun jangan takut mati. Po, jangan takut ya Po. Yang penting apa? Ketemu Yesus. Jelas ya? Oke? Jadi jangan takut mati, saudara. Kami ketemu dengan seseorang, saudara. Ya, saya banyak belajar dari Opa ini. Opa ini masih muda, baru usia 90 tahun. Tapi dia memperagakan sesuatu kepada saya yang begitu luar biasa. Dia memperagakan gini. Posisi yang kuat. Dia bilang, coba kamu inikan saya. Wah, keker 90 tahun. Dan dia bilang gini, dulu saya masih muda, saya berjalan di bawah meja. Saya bilang, berjalan di bawah meja, saya di atas meja. Ini jarinya son bengkok. Karena apa? Tembok dia, bak. Kelapa dia pecahin gini, pes. Kuat kan? Tulangnya kuat, luar biasa. Sekalipun ya secara mata, secara pendengaran dia kurang, saya harus keras ngomongnya ya. Oke, saya beralih ke istrinya. Saya bilang, ya kita ketemu, kita ngobrol. Lalu saya tanya sama istri saya, kamu dapat apa? Oh, kok saya takut mati ya? Oke, udah. Cukup kasih satu kunci ya, takut mati ya. Oke, ini manifestasi saya bilang. Ingat ya, ada karunia manifestasi. Jadi kita memanifestasi keadaan roh orang itu. Ya, istri saya punya karunia itu. Oke, udah kami datang. Saya nggak nanya dulu. Dia cerita. Dia bilang cerita. Tahun 94 yang lalu, dia bilang gini. Boncengan sama suaminya, naik motor, nggak pakai helm. Depan ada polisi. Karena dia takut nggak pakai helm, dia loncat. Waktu dia loncat, kebentur trotoar di sininya, di bagian kepalanya, dan 5 hari mati suri. Oke. Data udah ada kan? Dia kasih kesaksian. Saya bilang ini, tante takut mati ya? Iya. Takut mati. Padahal udah usia 80 lebih loh. Ingat? Jadi yang takut mati ini bukan hanya muda. Tua pun banyak yang takut mati. Ya, padahal enak kan mati kan ketemu kekasih kita. Yang amin ludur bro. Yang lain gak amin-amin. Yang lain bingung. Padahal gampang, ada yang mau mati. Bisa WA saya bisa nganterin. Ya habis ibadah nih kami akan datang ke rumah seseorang, kami akan anterin. Iya, gampang kok. Yang penting apa? Kamu ketemu Yesus, udah. Kenapa harus takut? Ayo, kenapa harus takut? Ya enggak dong. Semua orang akan mati kok. Gitu kan? Yang penting kita ketemu Yesus. Orang takut mati karena apa? Karena belum ada Yesus dalam dirinya. Gua ketemu siapa nanti? Itu persoalannya. Bukan masuk surga, masuk neraka. Kita nggak penting masuk surga, masuk neraka. Nggak penting. Yang penting ketemu pemilik surga nggak? Oke, saya balik ke tante tadi. Tante takut mati ya? Betul. Sehingga ada sedikit khawatir. Jangan. Ya, tante mau sambut sang kekasihmu, Yesus namanya? Mau? Ikutin doa saya. Saya kagum. Kenapa? Dia ikutin doa saya. Tidak ada satu kata pun yang salah. Jarang. Ini orang daerah. Tahu ya orang daerah ya? Orang Medan misalnya gitu ya. Orang Medan dia udah lama di Medan. Lalu dia baru pindah 10 tahun, 20 tahun di Jakarta. Kalau ajak bahasa Indonesianya pelok nggak? Agak pelok-pelok kan? Ya, ada pelok-peloknya. Maksudnya bahasa daerahnya tuh lidahnya tuh tek ada. Ya kan kita kan kadang-kadang nggak bisa ya. Karena kalau udah ketemu sama orang-orang Bangka yang ngomong Bangka. Waktu ngomong Indonesia ada. Langsung kita tahu ini kamu orang ini ya. Kamu orang Makassar ya. Langsung kita tahu. Oh ini orang Papua ya. Oh ini orang Medan ya. Langsung tahu kan. Ada logatnya. Ini tepat. Dan saudara tahu dia waktu dia sambut Yesus di hatinya. Wajahnya berubah. Simple nggak? Simple. Roma 10 ayat 10 berkata apa? Barang siapa yang percaya dalam hatinya, dia akan dibenarkan. Barang siapa mengaku dengan mulutnya, dia diselamatkan.
butuh hanya pengakuan. Tapi jangan akui masa lalu, Bu. Dulu aku susah, dulu aku begini. Oke. Masa lalu tuh anggap sepion mobil. Saudara naik mobil sepion terus enggak? Enggak. Betul enggak? Sekali-kali aja kalau mau belok kanan lihat sepion. Ada enggak yang motor nyelonong? Karena banyak motor nyelonong. Udah nyelonong, gak pakai helm, gak bawa SIM, dia lebih galak. Betul gak? Kan banyak kan terjadi kan. Dia kasih sen kiri, dia belok kanan. Kalau kita tabrak, dia ngamuk. Umumnya itu wanita yang terkuat di dunia. Biasanya. Udah salah, gak mau ngaku salah. Gitu. Tapi udah, bukan itu persoalan kita. Gitu apa? Masa lalu itu tidak ada. Saudara pernah dilecehkan. Orang tua saudara pernah selingkuh. Suami saudara pernah selingkuh. Istrimu pernah selingkuh. Apapun. Tapi saya mau kasih tahu. Itu tidak ada. Jangan dihidupi. Ada orang takut dengar kata keras. Ya. Betul gak? Karena waktu dia dengar kata keras. Wah ngeri. Apa lo? Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Ngomong aja lembut. Apa lo? Itu punya pengalaman masa lalunya dengan kata keras. Anggap enggak? Ini bahaya loh konsep rohaninya. Dia akan berpikir nanti kehidupannya orang Jawa yang masuk surga. Betul. Orang Jawa kan, nggih. Kakinya udah diinjak aja, bapak polisi, bukan. Papanya bapak polisi, bukan. Kakeknya bapak polisi, bukan. Kelamaan nanya. Terakhirnya, kaki bapak di kaki saya. Itu orang Jawa. Kalau orang Batak kan enggak. Weh! Mata lo! Langsung kan. Betul enggak? Nah, konsep ini kalau enggak berubah, kita pikir orang Batak masuk neraka. Orang Jawa masuk surga. Betul enggak? Oh yang Batak marah. Betul enggak yang Batak? Enak aja kau Pak. Kau pikir, ini memang dari sananya udah keras. Tangkap enggak? Bukan itu. Ya, tapi dia punya pengalaman. Takut kalau suara keras. Enggak ada, makanya masa lalu tuh enggak ada. Suaminya pernah selingkuh, dia brandin terus kata selingkuh. Ya, suaminya galak terus. Ketika suaminya baik, dia tanda tanya. Ada apa ya? Itulah kita, itulah saya. Jangan. Hidup tuh saudara saat ini. Kenapa? Karena kalau kita hidup dari masa lalu terus, kita akan seperti istri Lot. Betul gak? Tuhan selamatkan istri Lot. Ya keluar. Betul Tuhan yang menyelamatkan. Malaikatnya yang ngerjain saudara. Lot, istri Lot sama kedua anaknya. 4 orang kan. Ya. Udah diselamatkan, masih menoleh ke belakang. Saya tidak mau nafsirkan noleh apapun. Katanya ada gaunnya ketinggalan, terserah lu dah. Ada emasnya ketinggalan, terserah lu dah. Tapi yang jelas apa? Dia menoleh ke belakang. Ke belakang berbicara masa lalu. Ingat, Yunus, kamu lahir boleh miskin. Jangan hidup miskin dan mati miskin. Gitu aja hidup tuh. Karena Yesus datang beri aku kelimpahan kok. Ngapain aku hidupi kemiskinan? Kelimpahan apa? Dalam segala hal. Jadi jangan punya alasan, Pak. Saya kelimpahan lain, Pak. Sukacita kelimpahan, damai sejahtera kelimpahan. Tapi saya kurang duit, Pak. Berarti ada yang gak beres. Karena kelimpahan dalam segala hal kok. Jelas gak? Tapi kita kan sering punya opini. Tapi kan Pak, kelimpahan kan bukan cuma duit aja, Pak. Ya, sering kita alasan gitu. Jangan pakai alasan itu. Jangan. Saya kalau pakai alasan masa lalu terus saya nggak akan seperti ini. Loh, saya dulu anak tertolak, saya anak tertolak loh. Saya anak yang dikasih orang. Karena anaknya nggak banyak, cuma 12. Saya ini anak yang ke-12, dikasih orang. Tapi dikembalikan. Sampai saya punya gelar kalau di kampung saya. Ada tante-tante panggil saya itu bukan nama asli saya, nama pendek saya Atok. Bukan, Bancon. You know Bancon? No. Bancon itu dikembalikan.
kayak barang retur lah, direturkan gitu. Kalau saya hidup dengan itu terus, nggak bisa. Nggak bisa. Saya bilang, bye-bye masa lalu. Karena masa lalu tidak ada. Yang ada saat ini. Kemarin pun tidak ada. Istri Lot jadi tiang garam. Saudara, kalau mau hidupi masa lalumu, engkau bisa jadi tiang-tiang yang lain. Tiang kematian, tiang penyakit, tiang kemiskinan, tiang kesusahan, tiang menderita, dan semuanya ada. Jelas? Jadi masa lalu ada gak? Gak ada. Jangan bangga, kongtai kalau orang ngomong masalah. Masa lalu dulu aku di gereja rajin dulu. Dulu aku ketua youth, dulu aku guru sekolah minggu. Dulu aku sudah dikasih khotbah di gereja yang lama. Oke, now, today, hari ini. Jelas? Maka saya bilang masa lalu itu kayak spion aja. Sekali-kali aja, oke, makasih Tuhan aku pernah gagal. Aku selidiki kenapa aku gagal. Aku buka usaha gagal, kenapa? Oh aku kurang perhitungan. Oh aku enggak melihat tempatnya strategis atau tidak. Oh aku jual makanan, makananku hanya rata-rata. Tidak di atas rata-rata. Engkau jual makanan, kau harus di atas rata-rata. Saya mantan pedagang bakmi. Jadi saya tahu, lo jual bakmi begini ya tutup. Kecuali kamu jual 10.000. Kamu nggak bisa saingin yang di depan itu loh. Yang mie 15.000 di mana-mana dia buka. Karena kalau kamu mau buka mesti di atas rata-rata. Ya, jadi kita cross check diri kita. Anggap? Jangan dihidupi masa lalu terus ya. Memang aku susah kok. Aku kan anak yang dibuang. Dulu kan aku miskin. Ya dulu aku miskin. Sekarang aku punya duit. Aku mau beli mobil ini. Nggak apa-apalah. Aku mau deretin supaya nanti keluarga aku datang. Wow, kamu diberkati ya. Itu kan bohong. Itu kan penampilan berarti, ngapain? Gak ada gunanya dong. Karena enggak, tetap dalammu miskin. Tapi hari ini sadar, statusku kaya. Jelas? Statusku sehat. Kalau aku sakit, cross check. Gampang kan? Diabetesku naik, cross check dong. Apa yang kau minum tiap hari? Minumnya es kopi, es teh manis. Ya udah minuman sehari-hari. Ya naiklah. Jelas gak? Ayo masa lalu itu tidak ada. Jangan dibesar-besarin. Saya ingatin Salomo, jangan besar-besarin. Oh dulu aku tidak dapat menyusui dari ASI dari orang tuaku. Kalau itu terus ceritamu, kau tidak punya cerita hari ini. Yesus itu hari ini, setiap hari kita punya cerita tentang Yesus. Amin. Setiap hari saya bisa cerita tentang Yesus dan tidak pernah berhenti. Tiap hari. Kenapa? Tiap hari saya melihat Yesus terus. Kenapa? Aku mati, Yesus yang hidup. Yesaya 43 ayat 18. Coba kita lihat ayat ini. Mulai dari terjemahan barunya dulu. Yesaya 43 ayat 18. Sama-sama kita baca. Firman-Nya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Jangan ingat aja jangan. Betul kan? Gimana caranya? Cuma nyerah hidup kita Tuhan. Aku gak bisa hapusin nih rekaman-rekaman masa laluku. Aku gak bisa hapusin alam buah sadarku. Kan gak bisa kan? Caranya gimana? Mati Yesus yang hidup. Itu bisa hilang. Sejak saya dimerdekakan oleh Yesus sang kemerdekaan itu saudara. Setiap saya pulang ke Bangka, saya tidak pernah kunjungi kuburan papa mama saya. Saya kasih tahu backgroundnya dulu. Papa mama saya itu meninggalnya usianya beda 4 hari aja. Satu 14 Februari 2012, satu 18 Februari. Beda 4 hari. Beda usianya 4 tahun, 88 sama 84. Oke, saya kuburinnya berdekatan dong. Lalu saya bikin nisannya. Saya panggil tukang, saya bilang nih, saya mau nisannya itu bentuknya love, hati. Dan keramiknya semuanya warna pink. Di benak saya bilang begini, supaya nanti anak cucu cicit cocot. Kalau ke kuburan ini, kuburan terbesar yang Sungai Liat, saudara,
Oke, kalau kuburan terbesar se-Asia Tenggara itu di Pangkal Pinang. Se-Asia Tenggara loh. Ya, ini di Sungai Liat. Gede memang juga. Ini juga gede. Supaya nanti anaknya bisa lihat, cucunya bisa lihat, cicitnya bisa lihat, saudara. Tapi saudara tahu, sejak 6 tahun ini, saya kalau pulang ke Bangka, saya tidak pernah kunjungi kuburan papa mama saya lagi. Kenapa? Tuhan ingatkan, itu bohong. Yang ada saat ini mamamu, nikmati Yesus dalam dirinya. Layani dia. Kasih apa ya, bukan udah mati. Buat apa? Sampai Yesus singgung di Matius 23, saudara baca. Matius 23 kepada orang-orang Farisi. Kamu orang-orang munafik. Kamu kayak kuburan, luarnya dicat putih, rapi, bersih, betul. Dalamnya tulang belulang yang busuk. Ingat? Jangan ditarik di masa lalu. Sudah, papa mama saya sudah meninggal 2012 yang lalu. Bye, udah. Saya udah perkenalkan Yesus pada mereka. Lalu setelah kami mengenal Yesus lebih lagi, saya perdamaikan. Karena mereka masih bengong di surganya. Saya damaikan untuk ketemu Tuhan Yesus, saudara. So, jangan bingung, alam roh sama alam kita ini sama, saudara. Cuman kita nggak pernah menggunakannya, kita takut. Harusnya saudara bisa lihat papa mamamu yang sudah mati, dia di mana saat ini? Tahu. Kenapa? Itulah kita manusia roh. Canggih peralatan yang Tuhan kasih buat kita ini. Betul nggak? Otak kita ini kalau kita pakai 100% saudara, tidak ada satu komputer di dunia ini, AI pun nggak bisa mengalahkannya. DeepSeek pun nggak bisa. Otak kita ini terlalu canggih, itulah Tuhan kita. Makanya orang semakin canggih, semakin mengenal Tuhan kan, padahal kan dari Tuhan. Jangan ingat-ingat hal yang dahulu dan jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Enggak perlu. Teman saya di grup, teman sekolah penginjil. Saya 1 tahun sekolah penginjil, saya teologi 4 tahun. Yuk kita reuni. Kami lulus tahun 93 yang lalu. Berarti tahun 2025 berapa? 32 tahun yang lalu. Lama gak ketemu kan? Ayo kita reuni di Koliba, Cipanas. Karena salah satu teman kami punya villa, free. Saya bilang, saya gak bisa. Wah mereka kejar terus, saya gak bisa. Teman yang dari luar daerah sampai kontak saya. Kok kamu gak bisa sih? Kan kita cuma kumpul semalam kok. Saya tidak bisa. Kenapa? Reuni itu juga bohong. Tuh. Reuni itu kan masa lalu. Reuni teman SD, reuni teman SMP, reuni teman SMA, reuni teman kuliah kalau S1. Kalau S2 nanti reuni lagi yang S2. Reuni tempat kerja. Berapa perusahaan kamu kerja? 5. Udah 1, 2, 3, 4, 5. Habis waktumu kau tidak bisa mengenal Tuhan. Mereka tidak bisa goyahkan dalam hidup saya. Kamu jemput sekalipun, saya tidak akan pergi. Tangkap? Saya tanya, reuninya sama pasangan, sama anak-anak atau enggak, kita aja. Itu. Kalau kamu mau reuni sekeluarga dong. Kan udah beda. Ya enggak? Saya pernah ini satu pendeta, punya karunia kesembuhan yang luar biasa. Dia datang hampiri saya untuk didoakan. Kenapa? Pak, saya posisi sekarang lagi selingkuh dengan mantan pacar saya, teman SMA saya. Ini pendeta. Saya kasih contoh yang ekstrim supaya kita terbuka matanya. Saya tanya, kok bisa? Iya Pak, istri saya sudah melarang untuk saya reuni sama teman-teman SMA. Tapi saya ngotot. Karena di situ ada mantan pacar saya. Teman SMA cinta monyet. Yang suka garuk-garuk. Betul kan? Lah kan pasti punya kenangan yang baik dengan dia pun. Sekalipun gak berlanjut kan. Mungkin dia gak kuliah, dia ada di daerah, kita yang kuliah udah melalang buana dan sebagainya. Betul gak? Ketemu lah. Tuker dong nomor WA. Gak masalah dong. Tapi waktu sang pendeta ini clash, konflik dengan istrinya. Lalu teman pacarnya konflik dengan suaminya. Gimana nih? Kalau kita lagi konflik sama pasangan kan paling sebel kan? Betul gak Son? Kayaknya gue bisa kawin sama dia sih. Kalau lagi berantem. Kalau lagi gak berantem sih aman. Betul gak? Tapi kalau lagi berantem kan kayaknya aduh dulu si Alyong kayaknya lebih keren deh. Ya kan ada Alyong, ada Akyong, ada Aseng.
Ya kan? Kok gue bisa kawin sama dia? Itu waktu lagi berantem. Itulah setan. Nah kan jangan ingat masa lalu. Kontek-kontekan kan. Udah jalan terus. Wah kok rasanya nyambung ya. Setan lihat ya. Satu frekuensi ya XL sama SL. Ketemulah di Jakarta. Tak. Ketemunya di hotel. Lu kosong, gua kosong. Orang kosong sama kosong saling isi, tetap kosong. Yang terjadi, dua-dua keluarganya mau pecah, divorce. Gak mudah memulihkannya, gak mudah. Saya bilang, oke, kamu udah mengaku sama saya, udah. Kamu terbuka, kamu mesti jujur sama Tuhan. Dan bertobatlah, dan jangan lakukan lagi. Lama, butuh beberapa tahun, akhirnya baru bisa pulih. Dan pulihnya pun tidak sempurna. Kenapa? Setan bawa goresan terus. Ya kan? Istrinya ingat terus kan, lagi berantem kan, lu tukang selingkuh. Selingkuh sekali diomongin sampai mati. Jahat gak setan? Ayo jangan hidup di masa lalu. Kamu boleh miskin dulu, kamu boleh dilukai dulu, kamu boleh gak punya papa, gak punya mama dulu. Itu dulu. Sekarang aku punya Yesus, dia segala-galanya bagiku. Dia papaku, dia mamaku, dia sahabatku, dia guruku, dia Tuhanku, dia kekasihku. Enak kan? Maka saya bilang hari ini hidup kami enak banget hidup yang seperti ini ya. Luar biasa. Gak pusing ke kuburan papa, mama juga kita foto terus kan saya. Biarkan Koko dan Cici saya yang bersihin kuburan kalau mau cengbeng, silakan. Jangan menyusahkan diri. Tuhan mau hidup kita enak. Oke, kita lihat terjemahan The Message-nya. Ini terjemahan baru ya. The Message-nya. Tolong buka. Ya, kita baca sama-sama The Message-nya. Yesaya 43 ayat 18. Oke, baca sama-sama dengan keras. Lupakan apa yang telah terjadi. Jangan terus-menerus mengungkit sejarah lama. Wah, senangnya ke tempat-tempat bersejarah. Museum. Kenapa? Karena rohmu dimuseumkan sama iblis. Bantet jadinya. Senangnya masa-masa lalu. Waduh, coba orang tua barang-barang masa lalu dibuang. Waduh. Diambil lagi. Enggak, Tuhan kasih sesuatu yang baru. Kasih setiaku selalu baru setiap pagi. Nikmati dia. Masa lalu tuh keluarga lu begini, papa lu begini, mama lu begini. Iya. Enggak ada itu. Dulu kamu sakit ya? Iya oke, cross check. Kok saya kanker? Kok saya kena stroke? Kok jantung pasang ring? Kok saya diabetes tinggi? Kok kolesterol tinggi? Kita cross check dong. Karena Tuhan lahirkan kita sehat. Sakit kan kita sendiri yang salah. Ngerti gak? Semua kita embat. Dulu susah makan daging susah karena miskin kan. Sekarang ayo. Tiada hari tanpa daging. Punya konsep lagi. Dulu kan ada diet apa? Keto ya. Yang full daging kan, betul kan? Ya itu kan pengalaman dia. Jangan ikutin pengalaman dia dengan tubuhku dong. Tubuhku beda. Yes. Tubuh saya gak kuat makan pedas. Dan saya tahu. Ya asal aja. Cabai ya asal-asal ya. Kalau level yang di Migacuan tuh. Ya level 1 aja udah. Hah? Level cupu. Tapi ternyata suhu. Cupu dalam bidang cabai kan gak masalah. Jangan makanya kita tuh seneng. Ayo kamu bisa. Bisa mati. Kita ini mudah dipengaruhi oleh orang lain. Harusnya hidupku tidak pernah dipengaruhi oleh siapapun. Jelas? Pemilik pabrik aja nggak bisa pengaruhi saya. Saya bilang enggak. Saya kasih diskon. Enggak. Ini sepeda kurang laku. Ini masih ada ratusan kamu ambil. Tidak. Saya nangkap. Kita tuh ketipu dengan bonus. Ini saya kasih bonus. Enggak.
Itu kebulatan hati kita di dalam Kristus. Itulah Tuhan kita. Aku tidak hidup dari masa laluku dan aku tidak hidup dari masa depanku. Jelas? Hidup masa depan khawatir. Matius 6 itu loh. Apa yang aku makan, apa yang aku minum. Aduh nanti gimana, ekonomi susah. Dari dulu ekonomi susah. Sekalipun ganti menteri keuangan, ganti aja 1000 kali, tetap aja susah. Betul gak? Kita pusing. Wah hebat loh menteri keuangan yang baru. Ya semua yang baru hebat bro. Kalau gak hebat di reshuffle. Nangkep gak? Tapi kalau udah nanti nengkring di sana enak, udah tunggu aja. Kita aja ngomel sama anggota DPR kan. Waktu kamu jadi anggota DPR sama kok. Betul gak? Yang gak sama keluar. Ya kan? Kalau gak mau sama ya keluar. Tetap itu. Makanya hidup kita tuh gak dipengaruhi oleh siapapun. Orang mau ngomong apapun. Bukan gak mau denger. Denger. Tapi oke, itu pengalamanmu dengan Tuhan. Aku punya pengalaman diriku dengan Tuhan. Kita boleh denger. Nasihat didikan, ini infrastruktur kok. Tapi jangan dipengaruhi. Ya, oke, kita lihat ayat 19-nya. Kenapa masa lalu itu tidak ada? Kenapa jangan hidup dari masa lalu? Perhatikan ayat 19-nya dalam terjemahan baru. Sama-sama kita baca. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Perhatikan, Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru dalam diri kita masing-masing, di keluarga kita masing-masing. Terus, yang sekarang sudah tumbuh, benih itu sudah Tuhan kasih. Belumkah kamu mengetahuinya? Kenapa kita tidak mengetahui? Bertahun-tahun Tuhan ngomong tentang cinta. Kenapa kita tidak hidup dalam cinta itu? Kenapa? Mata rohani kita tertutup. Telinga rohani kita mengeraskan diri. Hati kita keras, tapi dengar kabar gembiranya. Sekeras-kerasnya batu, ditetes air tiap hari, bolong juga. Betul? Sekeras-keras hatimu kalau engkau buka hati, bolong juga kok hatimu. Yesus yang menang. Amin. Gampang. Maka saya lihat, saya dalam hati, semua orang pasti bisa berubah kok. Cuman jangan terlambat. Ingat, jangan berubahnya sudah infus sana, infus sini. Mau terima Yesus? Mau Pak. Mau pengakuan dosa? Mau Pak. Ya udah moyung. Masih sehat, masih segar. Mau terima Yesus? Mau. Mau berdoa dalam Yesus? Mau. Semuanya mau. Rakus. Sama Yesus masih rakus. Betul gak? Makan daging Yesus, minum darah Yesus, rakus. Kalau enggak, hidup kita biasa-biasa aja. Cuman lamanya aja kita jadi Kristen. Tapi hidup kita enggak berubah. Belumkah kamu mengetahuinya terus? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Jalan di padang gurun gimana bikinnya? Bikin 5 menit kena angin, rata lagi. Tapi melek yuk, Cina bikin padang gurun. Jadi apa? Tanaman. Apa? Jalan juga. Betul gak? Makanya Helmi bilang gini, dunia ini dibuat oleh Tuhan, selebihnya oleh Cina. Siapa yang ngobrol sama saya kemarin sampai dia nanya anaknya? Gara-gara dia banyak nonton berita tapi bahasa Cina. Dia nanya anaknya, dia bilang gini, matahari yang kita ini buatan Cina atau buatan Tuhan? Jangan-jangan ada tulisnya made in China. Made in China. Siapa ya kemarin ngomongnya? Ada deh pokoknya orang udah tua lah dia. Dia karena nontonnya itu nonton beritanya itu pakai bahasa Mandarin dia tuh. Dia sampai nanya anaknya. Semua bisa dibikin. Betul kan? AI dia kalem dengan DeepSeek-nya. Semua dia bisa bikin. Ya. Tapi mata kita melek kok yang komunis bisa bikin. Yang gak percaya Tuhan bisa bikin. Kita yang punya Yesus. Nyanyi aja. Kemenang bersama Yesus Tuhan. Ini hidup segan, mati segan. Orang kumenang, masih mantap betul gak? Usia baru nocapan, 20-an, wajah gocapan.
Kenapa? Pola hidup. Madesu. Enggak. Kita mestinya itu bersinar. Dengar? Bersinar. Orang lihat, kok kamu berbeda ya? Siapa? Karena Yesus lah. Yesus itu berbeda. Oke, kita lihat the message-nya. Karena the message-nya bahasanya lebih simpel, sederhana. Oke? Tadi apa? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ayat the message-nya, ayat 19. Ya, oke? Baca ya. Waspadalah, hadirlah. Aku akan melakukan sesuatu yang benar-benar baru. Wah, benar-benar baru. Terus, ia sedang meledak. Tuhan cintanya sedang meledak. Dia sedang mencurahkan air cintanya seluas samudra. Saudara, jangan datang bawa gelas aqua. Jangan datang bawa ember rumahmu. Datang juga hatimu seluas samudra. Tuhan, aku mau minum semua air cintamu. Ayo Tuhan, silakan, ayo. Ingatin suami yang galak, ingatin suami yang selingkuh, ingatin orang tua yang galak, orang tua yang gak perhatiin, ingatin dulu usaha gagal, ingatin dulu dikejar debt kolektor. Itu ingat dong, itu masa lalu. Tidak ada. Yang ada sekarang. Saudara, kalau meledak ini, saudara, semua area hidupnya berubah. Salah satu importir sepeda Java dari China, dia bilang sama saya, gila lo ya, dia kan Cina kota, Cingkot. Dia bilang gila, lo gila juga, jadi sama-sama. Ya, orang bisnis kan ngomong, gila lo ya, orang lagi susah gini, lo bikin cabang, lo gila lah. Saya bilang gini, gua kagak gila, kagak begini. Enggak. Kalau enggak gila, gue perhitungan dong. Ekonomi lagi susah, saudara. Penjualan waktu itu bulan Maret, bulan puasa, penjualan paling rendahnya selama 4 tahun, lebih 5 tahun. Buka cabang, kan aneh. Saya bilang, saya tidak sadar. Dia gila lu. Orang pada tutup toko, lu buka toko, buka cabang lagi. Gila kan? Iya, memang bagi orang dunia itu gila. Ya, kalau engkau belum disebut keluargamu gila, engkau masih waras, hati-hati. Warasmu ditipu setan. Setan yang bikin kamu waras. Setan bangga dengan masa lalunya. Saudara baca Yeskel 28 ayat 11 sampai 19. Setan itu gelarnya hebat. Dia malaikat pemuji, dia memuji di tata Allah. Dia malaikat pemusik, di seluruh tubuhnya organ musik lengkap. Dia tidak perlu ada keyboard, dia tidak perlu ada drum, dia tidak perlu ada gitar bass, dia gak perlu. Seluruh tubuhnya ada. Sering saya mengingatkan para musisi, WL singer, oke? Ini mimbar ini ngeri, setannya banyak. Satu WL gereja hebat luar biasa, karena kan saya lama di organisasi, saudara. Canggih kalau dimimpin pujian, keren ya. Tahu-tahu apa? Homosek. Dan belum lama meninggal dunia karena penyakit yang aneh. Gereja yang mega church, saudara, WL-nya sama drummernya. Karena mereka ibadah beberapa kali, saudara. Misalnya habis ibadah pertama tadi, dengar khotbah kan? Mereka banyak gak dengar khotbah kan? Mereka melakukan hubungan seks di gereja. Dibuka mata kita. Jangan berpikir orang gereja orang kudus. Enggak ada. Cuman menantu Jamie doang orang kudus. Saya orang Bangka. Istri saya orang Jakarta. Jadi digabung jadi Baja, Bangka Jakarta. Jangan terlalu serius, saudara. Udah dimarahin terus sama pendeta saya. Oke, di sana enggak? Karena setan tuh paling enak bekerja dalam konteks agama. Gampang. Karena kita mudah percaya, rohaniawan kok. Betul gak? Saudara lihat pesantren-pesantren. Banyak terjadi pelecehan seksual kan dengan santrinya situ. Siapa pelakunya? Ya guru ngajinya. Nah, kok konsep rohani itu lebih gampang. Mau berbuat dosa tuh lebih gampang pakai nama agama.
termasuk pendeta. Gampang kan? Loh, saudara akan kesel, pendeta kok, dia kok, wah kalau dia udah ngomong 100% benar. Kalau di bawah dia 75%. Waspadalah, hadirlah, aku akan melakukan sesuatu yang benar-benar baru. Ia sedang meledak, yang sedang meledak Tuhannya. Di mana? Di hati kita masing-masing. Iwik, jangan banyak mikir bro. Makanya ketika ditanya bingung jawabnya, kenapa? Otaknya mikir terus. Gak usah. Maka saya bilang, wah hidup saya paling berbahagia di dunia. Punya istri yang kayak model begini lagi. Aduh. Tahu masakan dia? Hauce. Jadi gak bisa masak loh bro. Saya kawin dia gak bisa masak. Anak orang kaya. Hoax ya. Besok lo hadir. Gak ada hoax. Saya bilang anak-anak kami, wah kok ada anak-anak yang seperti ini, ada. Waduh. Susah cari anak muda sekarang yang tidak mau kuliah, susah. Betul gak? Saya baru ketemu dengan cici saya, anak bungsunya kuliah di Alam Sutra. Dia susah-susah payah pelihara babi. Kalau babinya sakit mati, waduh nangis darah. Kenapa aku tidak bisa kirim uang kuliah anakku? Salah gak kuliah? Kan gak salah. Tapi omongan terakhirnya gini, nanti dia lulus, saya juga bingung dia mau kerja apa ya. Lihat orang tua. Ini kita gak terima kok. Ini kita bertolak. Pak, anak gak kuliah nanti dia bodoh. Anak 2 kami laki-laki tidak kuliah. Bodoh? Enggak. Ininya brilian mereka. Soal sepeda khususnya kan, itu mainannya kan. Wah, ininya bodoh. Kenapa? Menyambut Tuhan. Ya, kita kan paksa. Harus kuliah. Habis kuliah juga bingung ngapain. Betul gak? Gampang simpelnya gini bro sis. Dosen yang ngajar kita bla 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 bla. Dia juga miskin kok. Gampang kan? Ayo, carilah kalau kuliah yang ngajarin cari duit. Tidak ada ya kuliah jurusan cari duit ya. Yang ada ngabisin duit. Betul gak? Yang kedokteran coba. Wah, udah lulus kedokteran gak bisa apa-apa kan. Dia mesti ambil spesialis. Spesialis, wah. Udah sipit, putih, Kristen lagi. Nggak ada koneksi lagi, nggak ada omnya, opanya yang dari dokter gitu. Wah, susah kan? Tapi berjuang. Jual tanah, pinjol. Makanya bapaknya benjol. Demi anak, bohong itu. Didik anakmu dari rumah. Nanti minggu depan saya akan khotbah ini. Anakmu bukan dididik sekolah minggu di atas. Mau di gereja sebesar apapun 1 jam bro. Bukan di rumah, bukan di sekolah. Perhatikan ini, jangan biarkan sekolah orang lain menentukan anakmu bodoh atau pintar. Iya dong, enggak. Kamu jadi orang tua, kamu yang melahirkannya, kamu yang membesarkannya, kamu yang didik dia. Mesti begitu. Ini dia, sekarang kan keren, papa mamanya rata-rata kerja, anaknya dititip. Apa kamu bilang tadi? Care apa? Apa? Daycare. Dari pagi-pagi udah titip, nanti pulang kerja. Ya Pak, situasinya begitu. Iya betul situasinya gitu. Tapi kok mau? Kita nggak ngerti efek sampingnya. Kalau baby sister yang besarin anak kita, pembantu yang besarin anak kita, daycare yang besarin anak kita nggak tahu masa depannya. Sekarang canggih ada CCTV. Bisa cek kan anak kita kan? Nggak salah kan? Tapi coba ada perlakuan yang gak buruk, marah kamu kan? Padahal Tuhan apa? Kasih kamu yang didik. Tuh. Saya suruh istri saya, udah kamu berhenti, dulu dia yang ngajar. Berhenti, urus anak-anak.
Lah nanti nggak usah alasan. Hasilnya nggak tetap nggak maksimal loh. Tapi itu Pak, jangan hidup dari masa lalu yuk. Yang udah terjadi sudah sekarang, oke. Darah Yesus sudah hapuskan itu semua, oke udah. Jangan ingat-ingat lagi hari ini. Tidakkah kau melihatnya? Lihat, buka mata rohani kita yuk. Itu dia, aku sedang, ayo musisi maju ke depan. Aku sedang apa? Membuat jalan menembus padang gurun. Kalau selama ini kau merasa hidupmu seperti padang gurun kemiskinan, padang gurun kesengsaraan, padang gurun sakit penyakit, padang gurun kekerasan hatimu, apapun padang gurunmu. Buka hatimu, Tuhan sedang membuat jalannya. Akulah jalan. Bukan jalan keluar dia. Jangan cari jalan keluar dari Tuhan. Dia jalannya. Sungai-sungai di tanah tandus. Ekonomimu sedang tandus. Susah Pak. Mau bayar kontrakan juga susah Pak. Mau isi token aja sampai bunyi titit, titit, titit. Sudah berapa hari Pak baru saya bisa isi. Oke silakan. Tapi hari ini jangan biarkan situasi kondisi memenjarakan hidupmu. Hari ini bebaskan Yesus mau meledak di hatimu masing-masing. Jangan pakai opini. Jangan pakai alasan. Jawabanmu alasan sepintar apapun gak ada gunanya. Kalau kau tidak membiarkan Yesus meledak di hatimu. Biarkan dia meledak. Amin. Amin. Ya kita bagi berdiri kita datang kepada Tuhan ya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Katakan yang lama itu sia-sia. Masa lalu tuh gak ada. Semuanya sia-sia. Yang ada itu saat ini. Lagi hidup ini ku letakkan. Ini hidupku Tuhan Yesus. Aku mati di mezbahmu. Engkau yang hidup selama-lamanya. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Katakan bersama-sama, ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan. Barang siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan. Tuhan hanya mau hidup kita. Sekali lagi katakan sama-sama, ku telah mati, ku telah mati. Nanti Immanuel Beckham akan tutup kita dalam doa. Dan tinggalkan Tuhan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Mulai hari ini kami tidak ingin lagi mengingat segala yang sudah terjadi. Biar kami hanya hidup seturut dengan keinginan-Mu. Kami hidup seturut perintah-Mu Tuhan. Dan kiranya sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Biar kiranya Engkau yang menyertai setiap aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.
Amin. Saat pulang Bapak Ibu terus nikmati dia Allah yang saat ini.